Jumpa lagi dengan DEC Channel, kanal yang saya gunakan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait penelitian ilmiah, pendidikan, dan pembangunan. Pada sesi ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang penelitian ilmiah, yaitu tentang bagaimana merumuskan masalah penelitian. Mungkin kita bertanya, apa sesungguhnya masalah penelitian itu? Secara sederhana, masalah penelitian itu sesungguhnya adalah pertanyaan tentang sesuatu fenomena yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Pertanyaan tentang sesuatu ini terkait dengan terjadinya atau adanya kesenjangan antara yang seharusnya dan kenyataan. Ini merupakan problematika yang bisa dijadikan fokus penelitian. Dari mana kita dapat mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan kenyataannya? Apa yang seharusnya itu dapat kita pelajari dari berbagai teori, berbagai konsep, dan dari berbagai bahan pustaka maupun yang diperoleh melalui perkuliahan. Adapun untuk mengenali apa yang sebenarnya terjadi atau kenyataan yang terjadi, kita pun dapat menggalinya berdasarkan berbagai hasil penelitian, baik yang kita lakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain. Dan ini bisa kita lakukan dengan mengkaji berbagai laporan-laporan hasil penelitian atau dari artikel-artikel dari berbagai jurnal yang terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang akan kita lakukan. Dewasa ini cara seperti itu tuh gampang sekali dilakukan. Mengapa? Pada era saat ini, kita dimanjakan oleh teknologi digital yang sudah sedemikian maju. Sehingga untuk mencari berbagai hasil penelitian yang ditulis dalam berbagai artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional, kita bisa melakukannya dengan mencari dari internet. Jadi tidak ada masalah untuk itu. Oleh karena itu, kalau kita akan melakukan penelitian, maka upaya yang pertama ketika kita mengidentifikasi permasalahan atau problematika yang menjadi fokus penelitian adalah kita men-search, mencari, menelusuri berbagai bahan-bahan pustaka, baik buku, artikel, baik dari perpustakaan maupun dari internet. Setelah kita melakukan identifikasi seperti itu, maka kita akan bisa mengetahui apakah permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian kita ini sudah dilakukan oleh orang lain atau tidak. Sedangkan di dalam kita merumuskan masalah penelitian ini, ada satu syarat yang harus kita penuhi, yaitu novelty, kebaruan dari masalah yang akan kita teliti sendiri. Bagaimana caranya kita mengidentifikasi? Novelty itu bisa kita identifikasi dengan cara mengkaji dan menelusuri, dalam tanda petik, hutan dari permasalahan itu. Kemudian dari hutan permasalahan itu kita ambil mana pohon yang menjadi sumber permasalahan yang akan kita kaji. Dari pohon masalah yang dapat kita identifikasi itu, kemudian baru kita identifikasi lagi dahan-dahan dari pohon itu mana yang belum dilakukan penelitiannya oleh orang lain berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai artikel tersebut. Kalau kita sudah menjamin bahwa permasalahan yang akan kita teliti ini benar-benar memiliki novelty atau kebaruan, tidak duplikasi, tidak tumpang tindih dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain,
barulah kita lakukan formulasi terhadap permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian kita. Berdasarkan formulasi dari masalah umum yang akan menjadi fokus penelitian kita, barulah kita elaborasi dengan cara mengidentifikasi mana dari bagian-bagian dari masalah itu yang akan kita cari jawabannya melalui penelitian yang akan kita lakukan. Hasil elaborasi ini dijadikanlah rumusan-rumusan masalah penelitian yang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya berdasarkan data yang kita kumpulkan. Jadi sesungguhnya rumusan masalah penelitian itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya berdasarkan hasil penelitian yang akan kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.